Ketahanan pangan yang berkelanjutan idealnya bertumpu pada kekuatan sumber daya lokal. Namun bayang-bayang banjirnya produk impor seperti susu bubuk dan daging beku siap mengancam eksistensi para peternak rakyat yang kini tengah berjuang bangkit. Akademisi sekaligus pengamat peternakan Wike Andre Septian menilai dampak impor akan sangat bergantung pada segmentasi pasar. Impor dinilai aman jika hanya ditargetkan untuk skala industri besar, perhotelan, atau wilayah dengan konsumsi tinggi minim lahan seperti Jabodetabek. Namun jika produk impor ini merembes ke pasar basah, daya saing peternak lokal dipastikan runtuh. Saya kira kalau memang importasi yang masih terkontrol, artinya tidak dengan membanjiri susu, kemudian tidak dengan membanjiri daging beku gitu ya, itu kemungkinan dan terarah, maksudnya dengan market yang lebih spesifik, contohnya seperti perhotelan atau kemudian rumah makan, itu saya kira masih memungkinkan. Tetapi ketika ini sudah masuk ke ranah contohnya ke pasar basah, di mana ini adalah merupakan salah satu ujung rantai pasok daripada peternak itu sendiri, itu akan berdampak pada daya saing peternak gitu, atau kemudian peternak ini saat ini memang sedang kesulitan, artinya mereka membutuhkan support system untuk bisa bangkit ya dari keterpurukan, contohnya pada kasus PMK di sapi perah maupun di sapi pedaging gitu ya. Jadi mereka itu seharusnya bisa mendapatkan bargaining atau posisi tawar yang lebih di produk daging. Tetapi hari ini ketika importasi daging beku katakanlah datang, ini akan memungkinkan untuk terjadinya satu industri sendiri gitu ya. Jadi satu industri yang khusus untuk di daging beku gitu. Sehingga multiple efek kepada perekonomian dari peternak sampai pemotongan ternak itu tidak terjadi. Tak hanya memukul peternak secara langsung, masuknya daging beku impor secara masif juga menciptakan efek domino yang memutus mata rantai ekonomi lokal, mulai dari industri pakan ternak, sektor transportasi, hingga pekerja di rumah pemotongan hewan atau RPH, terancam kehilangan mata pencaharian karena kalah bersaing dengan efisiensi industri daging beku. Pemerintah pun didorong untuk lebih selektif, dibanding mengimpor produk jadi seperti susu bubuk atau daging beku yang minim transfer teknologi, impor dalam bentuk sumber daya genetik atau sapi hidup dinilai jauh lebih bermanfaat. Importasi yang akan sangat berdampak pada transfer teknologi itu adalah ketika kita diimpor dengan sumber daya genetik ternaknya yang memungkinkan untuk bisa mengimprove ternak-ternak kita di Indonesia gitu ya. Tetapi memang itu tidak bisa sembarangan juga. Tidak kemudian serta-merta kita buka semua genetik ternak yang ada di luar masuk ke dalam, karena spesifik kita punya banyak ternak lokal juga yang bisa sangat baik berkembang di Indonesia. Kini komitmen pemerintah diuji, apakah kebijakan yang diambil akan berpihak pada kedaulatan pangan bangsa atau justru menyuburkan ketergantungan pada produk asing.